Oke, kita kemarin udah unboxing ponsel dari Poco X7 Pro dan sekarang waktunya kita bikin konten gaming test. Kita lihat gimana performa, CPU throttling, suhu, serta penggunaan dari baterainya yang gede nyampe 6000 mAh. Dan sekarang HP-nya masih kita charger, bener-bener ada di 100%. Jadi kita mau setup terlebih dahulu. Kita main di suhu ruangan yang cukup hangat ya, di kisaran 32 derajat. HP-nya baru banget kita cabut dari charger dan bisa kalian perhatiin ini ada di 100% ya. Kemudian kita bikin mode pesawat, konektivitasnya cuma pakai WiFi, NFC, Bluetooth dan juga GPS kita nonaktifin. Refresh rate layar ini kita lock di 120 Hz. Buat urusan performa kita liatin lagi, ini tentunya udah pakai chipset yang overpower banget, pakai Dimensity 8400 Ultra, octa-core Max 3,25 GHz. Kemudian RAM-nya di 12 GB, memori internal di 512 GB. Dan ini CPU throttling waktu kita tes kemarin ya, dapatnya di 80%, dan dengan catatan ini kemarin kita tambahin fan cooler eksternal. Kemudian buat Antutu benchmark kita bisa mendapatkan Antutu score hingga 1.518.000-an poin. Sekarang kita keluarkan semua aplikasi berjalan di latar belakang dan kita mau aktifin terlebih dahulu FPS real time-nya. Oke, kita tampilin semua ya, dari FPS, kemudian mini FPS, dan juga ini temperatur dari baterainya. Oke, game yang pertama di sini kita mau main game yang ringan-ringan terlebih dahulu, main game Mobile Legends. Kita nyobain nanti ada 3 match kalau nggak salah nanti ya. 120 FPS, kemudian 90 FPS, dan rata kanan pakai fan cooler eksternal. Dan ini buat match yang pertama kita liatin ya, buat settingannya kita bikin di rata kanan ya, rata kanan ultra. Dan mode performa ini kita bikin seimbang aja karena nantinya isunya kan Poco X7 Pro itu masih di limit ya. Jadi nanti di match kedua kita aktifin mode performanya. Setelah itu kita bikin mode performa aktif dan juga pasangin fan cooler eksternal. Jadi 4 match buat game Mobile Legends. Menarik gak nih buat pertandingan atau buat gaming test kayak gini? Dan ini temperatur baterainya ya, kelihatan tapi kecil banget, ini di kisaran 33,7 derajat Celcius. Oke, ini kita lanjut main terlebih dahulu dan nanti kita liatin ya buat hasil dari FPS keseluruhan selama permainan, suhu serta sisa baterai, karena baterainya ini kan gede banget nih di 6000 mAh. Dan sekarang ini suhunya masih oke-oke aja, cuman sedikit hangat. Dan kalau dilihat dari ini FPS real time, ini kan ada indikator baterai tuh. Nah, itu keterangannya cuman di 38 baterainya ya. Maksudnya buat suhu baterai di 38 derajat, naik-naiknya ya mepet di 39. Kelihatan kan? Kita mau lanjut main game terlebih dahulu, nanti kita liatin aja buat hasilnya. FPS-nya udah drop di 80-90 FPS. Dan suhu baterainya ini ada di kisaran 41 derajat Celcius. Kita lihat nanti ketika pakai cooler eksternal atau cooler tambahan, apakah emang di limitnya tuh ketika suhunya atau suhu baterai ada di atas 40 atau gimana, nanti kita liatin aja hasilnya. Oke, ini udah mau selesai, dari tadi stuck di 90 fps ya. Dan ini udah berhenti, udah selesai, total mainnya ada di kisaran 22 menit. Suhu layar ada di 43, suhu back cover ada di 42. Baterai ada di 98%. Ini tentunya tergolong awet karena udah dipakai selama 22 menit. Dan bisa kalian perhatiin ya, ini buat hasil rekaman selama permainan. Ini tadi sih suhunya udah memasuki di atas 40 derajat Celcius, langsung drop di 90 fps. Jadi sekarang ini di match yang kedua, kita mau main Mobile Legends lagi dan kita tambahin pakai cooler eksternal. Ini cooler yang saya pakai cooler dari Aiku Z Flip Neo kalau nggak salah namanya ya. Settingannya masih sama, rata kanan, ini nggak pakai mode performa. Ini udah kita pakein cooler dari tadi ya. Selama match berjalan ini ada di kisaran 6-7, semoga aja kelihatan di layar. Dan ini suhu baterai jadi adem banget, 33 derajat Celcius. Kemudian FPS real time-nya dari tadi bertahan di 120 fps. Oke, kita lanjut main game lagi dan seperti biasa nanti bakal kita liatin hasil akhirnya. Nah, dari tadi ini aman banget ya, bisa stabil di 120 fps, yang penting pakai fan cooler eksternal kayak gini. Pakai cooler eksternal jadi aman, nggak di limit, nggak drop buat FPS-nya. Dan suhu baterai dari tadi ada di 33 derajat Celcius. Tentu ini aman dan sangat worth it. Apalagi buat ini, buat fan coolernya harganya tuh murah, nggak nyampe 200.000 sekarang sih, atau mungkin 200.000 kali ya.
Dulu sih ada di kisaran 300 ribuan, sekarang udah turun dan nanti bisa cek di keranjang kuning. Nah, dari tadi awal permainan sampai sekarang nggak ada frame drop sedikit pun, dengan catatan kita tambahin cooler eksternal dan suhunya ini adem banget. Sekarang kita lepas buat ini, buat cooler eksternalnya ya. Suhu layar ini jadi adem, ada di 38 derajat. Suhu back cover ini juga makin adem, ada di 36 derajat Celcius. Dan sekarang baterainya ini ada di 93%. Dan udah kita pakai kisaran 42 menit dari pertama kali main hingga 2 match nyampe sekarang ini. Nah, bisa kalian lihat nih, tadi match kedua ini aman banget. Rata-ratanya dapat di 114 fps dan ini nggak ngalamin frame drop. Ada drop dikit tadi tapi ini masih sangat playable banget dan itu bisa dimaklumin lah. Dan ini buat match yang ketiga di Poco X7 Pro ya. Buat settingannya udah kita ubah di super dan juga tinggi. Nanti kita lihat gimana buat suhunya, kemudian baterai, serta FPS rata-rata yang kita dapetin. Oke, ini dari tadi buat main game dengan settingan yang nggak rata kanan atau 90 fps ya. Ini stabil dan juga aman banget, suhu juga lebih kerasa sedikit adem dibanding kalau kita main dengan settingan rata kanan. Jadi buat kalian yang nggak punya cooler eksternal, saya saranin nggak perlu main settingan rata kanan karena nanti bakalan di limit dan suhunya juga lebih panas. Jadi ambil amannya aja, nggak perlu main rata kanan, yang penting mainnya stabil di 90 fps ya. Kecuali kalau kalian punya cooler eksternal, bisa bantu dinginin suhunya kayak punya saya tadi tuh, itu kan aman tuh. Nah, aman nggak nyampe 40 derajat, itu bisa adem dan juga stabil banget di 90 fps. Intinya kalau kalian nggak punya cooler, main pakai Poco X7 Pro, jangan sekali-kali pakai rata kanan ya, kecuali kalau kalian ada cooler, itu main rata kanan nggak masalah. Karena buat suhunya lebih adem, kemudian fps-nya juga lebih stabil, dan tentunya buat kesehatan baterai, kesehatan HP-nya makin rekomen. Aduh, udah pada keburu hidup kan? Aduh. Dikit lagi. Nah, udah selesai. Dan dari tadi fps-nya bisa stabil di 90. Kita cek buat suhu layar. Suhu layar ini lebih adem kan? 40 doang. Kalau tadi rata kanan kan nyampe 42. Back cover juga lebih adem di 40 doang. Sekarang kita lihat buat baterainya. Nah, baterai sekarang ini masih ada di 89%, udah kita pakai selama 6 jam, bukan 6 jam, tapi 60 menit atau 1 jam lebih 11 menit. Dan ini buat FPS real time waktu main game Mobile Legends yang bisa kalian perhatiin, rata-rata ini dapat di 83 fps dan maksimum bisa di 91 fps. Ini mantep banget, nggak ada frame dropnya ini waktu udah selesai kembali ke lobby. Sekarang kita lanjut buat game berikutnya, yaitu game PUBG Mobile. Game yang pertama kita bikin settingan rata kanan atau smooth ultra extreme, main di 120 fps ya. Kita mainnya versus AI aja, dan nanti kita lihat apakah ada limitnya atau enggak buat FPS yang bakal kita dapetin. Misal ada limitnya, nanti bakal kita tambahin cooler eksternal kayak Mobile Legends tadi. Kira-kira bisa nggak tuh jadi penangkal limitnya Poco X7 Pro. Sekalian lihat ini buat gironya tentu nyaman banget. Kita ada di settingan 120 fps. Kita main terlebih dahulu dan nanti kita liatin suhu, baterai, serta FPS-nya kira-kira ada limit atau enggak nih di game PUBG Mobile. Kita mau main dulu ya, nanti kita rekam lagi, kita tampilin buat gameplaynya. Dan saya ingetin terlebih dahulu, ini saya no banget kalau main game kayak gini. Bisanya cuma main game Mobile Legends, karena kalau Mobile Legends kan bisa dibilang game sejuta umat buat sekarang ini ya. Lagi-lagi ternyata di limit ketika suhu baterai ada di atas 40 derajat. Ini di limitnya di 60 fps ya. Buat main game PUBG Mobile, kita lanjut terlebih dahulu. Nanti di match kedua kita tetap main settingan rata kanan. Dan kita liatin ketika kita kasih obat pamungkas, yaitu pakai cooler eksternal. Oke, nice. Audionya sangat ngebantu ya. Audionya kencang, jadi ketika ada musuh dari kanan atau kiri itu bisa kedengaran dengan jelas. Oke. Nah. Dan ini suhunya lumayan hangat, paling ada di kisaran 42 kayak game Mobile Legends tadi. Paling ya. Nanti kita cek aja. Dan kita mau lanjut main game terlebih dahulu. Kalau udah selesai bakal kita liatin hasil-hasil akhirnya kayak game-game sebelumnya.
Waduh, ternyata udah mati duluan dan ini langsung kita stop buat FPS real time-nya. Langsung kita cek suhunya. Feeling ada di 42. Kita cek. Ya, oh ternyata meleset dikit 41. Dan back over ini juga sama di 41. Sekarang kita cek buat baterainya yang tersisa. Ini buat baterainya masih ada di 84% dan udah kita pakai main selama 1 jam lebih 21 menit. Dan kita liatin terlebih dahulu ini buat FPS real time-nya main game PUBG Mobile. Nah ya kan, di limit tadi 120 fps, kemudian drop nyampe 60 fps, naik lagi, drop lagi. Dan sekarang kita mau main lagi, tapi dengan catatan kita tambahin kayak kata saya sebelumnya ya, kita pakein cooler eksternal. Jadi ini menurutku obat paling mujarab sih buat ngatasin Poco X7 Pro. Fan cooler udah kita tempel, udah kita terapin, dan sekarang kita mau lanjut main lagi dengan settingan yang sama rata kanan, dan kita lihat apakah nanti bisa nurunin demam di Poco X7 Pro atau enggak. Ini mainnya masih sama di versus AI dan kita bikin easy aja, tadi masih kalah ya. Oke, ini udah mati ya, langsung aja kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini tentu lebih adem di 41, kalau nggak dipakein cooler tentu lebih panas ya. Dan sisa baterai ini ada di 79%, udah kita pakai selama 1 jam lebih 40 menit. Sekarang kita lihat buat game PUBG Mobile-nya. Nah, bisa kalian berarti ini rata-rata dapat di 110 fps dan ini stabil banget. Dengan catatan kita tadi main pakai cooler eksternal. Jadi ini obat paling manjur di Poco X7 Pro buat ngatasin limit pada performanya ketika sedang dipakai buat main game. Nah, game berikutnya kita mau lanjut lagi nih. Kita mau main game Genshin. Ini buat settingan grafisnya bawaan ada di sedang 30 fps ya, tapi ini kita ubah ke lowest 60 fps. Kita mulai buat main game terlebih dahulu. Nah, ini dari tadi buat main game Genshin di 60 fps ya. Ini mulus banget sih. Bisa kalian lihat nih. Nah, mulus banget kan? Main di 60 fps, lowest 60 fps, ini smooth banget, gak ada lag-lagnya. Dan kita lanjut buat main terlebih dahulu, nanti kita liatin buat hasil akhirnya. Nah, oke, ini buat main game Genshin-nya kita udahan ya. Ini udah kerasa cukup anget, kemudian udah dipakai selama 2 jam lebih 18 menit. Kita lihatin terlebih dahulu buat baterainya, ini masih ada di 70%, dan layarnya ini suhunya ada di 42, suhu back cover juga hampir sama ya, 41 mendekati 42. Dan bisa kalian perhatiin ini rata-rata dapat di 44 fps buat grafis selama main game. Lanjut game berikutnya yaitu kita main game CODM. Nah, ini buat setting grafis game CODM yang mau kita mainin ada di medium ultra. Langsung aja mari kita mulai buat gamenya. Oke, buat main game CODM ini mulus banget ya, lancar, dan dengan catatan ini dari tadi stabil 90 fps karena saya pakein cooler eksternal. Kalau nggak dipakein cooler, suhu baterai ada di atas 40 derajat, itu bisa nyampe berapa sih tadi? Dropnya atau di limitnya tuh di kisaran 60 fps. Nanti kita liatin kalau musuhnya udah cukup banyak yang selesai ya. Maksudnya udah cukup banyak yang mati. Udah mau selesai gamenya, nanti kita liatin buat hasil dari FPS-nya. Nah, nice. Kita cari lagi musuhnya. Oke, oke. Ini main game kayak gini saya tuh sebenarnya nggak bisa noob banget ya. Nah, yuk. Nice. Oke, udah selesai nih. Langsung aja kita tes buat suhunya. Suhu layar ini agak angetan 41, 42. Suhu back cover ini di 41. Dan ini udah kita pakai buat main game selama 2 jam lebih 35 menit. Sisa baterainya ada di 64%. Sekarang kita liatin ini buat FPS real time yang kita dapetin. Nah, buat FPS real time-nya bisa kalian perhatiin ini ya. Dan ini buat FPS real time yang kita dapetin selama main game CODM. Ini waktu kita kasih cooler, dan ini ketika udah kita lepas coolernya langsung drop. Jadi kalau kalian nggak pakein cooler, percuma kalian main settingan rata kanan, kecuali kalau tempat kalian itu AC-nya bener-bener dingin banget. Intinya
jaga suhu ponselnya biar nggak nyampe 41 atau 42 derajat. Intinya amannya tuh 40 ke bawah lah, itu kalian bisa maksimalin buat performa dari Poco X7 Pro. Dan sekarang ini kita mau main game Honor of King. Dan ini buat settingan grafisnya, kita main FPS-nya di maksimal, resolusinya di ultra. Dan ini nggak kita pasang terlebih dahulu ya, buat cooler eksternalnya. Kita mainnya setengah permainan langsung tambahin aja dah. Ini udah 2,5 jam. Nggak selesai main gamenya. Jadi setengah permainan nanti langsung kita tambahin aja buat cooler eksternalnya. Dan ini bisa kalian perhatiin, ini suhunya masih aman ya. Jadi FPS-nya masih di 120 FPS. Masih bisa maksimum, masih bisa powerful, dan ini suhu baterai ada di 41. Jadi kita lihat aja nanti gimana buat hasil akhirnya. Apakah kalau suhunya makin meningkat nanti bakalan di limit juga di game Honor of King ini atau enggak. Dipakai main game dari tadi ternyata FPS-nya ini stabil di 120 FPS ya. Kirain tuh tadinya bakalan di limit kayak game-game sebelumnya kayak Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Padahal ini suhu baterai udah nyampe 41 lebih dan ternyata masih aman-aman aja. FPS-nya masih bisa jalan di 120 FPS, gak ada limit di 60 FPS. Oke, nice. Kita push terlebih dahulu. Ntar kita liatin lagi buat hasilnya. Nah, dan buat main game dari tadi sih nggak ngerasa nge-lag sedikit pun. Aman, ini lancar, mulus lah intinya buat main game sejenis game Honor of King kayak gini. Dan emang saya masih noob ini, jadi sorry aja kalau mainnya kayak gini ya. Nice, sudah selesai dan ini FPS-nya masih jalan terus nyampe 120. Suhu layar ada di 41, suhu back cover ada di 41 juga. Ini udah kita pakai selama 2 jam lebih 50 menit. Dan sisa baterainya masih ada di 61 nih ya, masih ada di 61 buat sisa baterainya. Sekarang kita lihat buat FPS-nya. Buat main game Honor of King rata-rata di 119 dan ini buat grafis selama permainan FPS-nya oke banget. Dan ini buat game yang terakhir yaitu game Free Fire Max. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ini kita mentokin 3 jam gitu ya, 3 jam lebih dikit. Intinya ini udah selesai. Nanti kita udahan buat gaming testnya. Baterai gede di 6000 mAh emang gacor banget ya buat jadi teman main game selama bulan Ramadan. Atau buat kalian yang mungkin lagi nggak ada aktivitas, lagi pengen refreshing gitu. Nah ini buat settingannya kita bikin kayak gini. Grafisnya di Mac, kemudian resolusi tinggi, bayangan juga kita aktifin. Bisa kalian perhatiin ini dari tadi pertama kita main ya, ini FPS-nya langsung ada di 60. Dan sekarang kita coba tambahin pakai fan cooler eksternal seperti game-game sebelumnya. Lalu buat baterainya ini ada di 41,4 derajat dan ini dari tadi udah stuck di 60 fps. Sekarang kita tambahin cooler eksternal andalan. Oke, kita lihat apakah nanti bisa naik di 90 fps atau di atasnya. Kita coba aja deh. Kita tunggu gimana efek dari fan cooler di Poco X7 Pro ini. Aduh, ternyata gue yang kalah guys. Oke, udah selesai ya. Kita keluar terlebih dahulu. Kita lihat buat settingannya apakah ada yang salah atau enggak. Karena ini dari tadi FPS-nya tuh cuman stuck di 60 loh. Dan udah kita kasih cooler eksternal. Kita balik ke lobby, kita lihat settingannya. Ini ya, padahal udah di settingan Mac, kemudian udah kita kasih cooler eksternal, dan baterainya juga ketika udah dipasangin cooler eksternal udah mulai turun di bawah 40 derajat, tapi masih di 60 fps aja. Kalau unit kalian sendiri gimana? Apakah emang main Free Fire Max mentoknya cuma 60 fps? Tauku sih enggak ya. Dan buat sisa baterainya ini ada di 58%, udah kita pakai selama 3 jam lebih 5 menit. Tapi baterainya masih awet banget karena ini masih ada di 58%. Jadi buat kesimpulannya ini HP bener-bener overpower sih buat harga 4,6 atau 4,5 jutaan sekarang ini. Hanya saja yang cukup disayangkan masih ada limitnya. Jadi buat ngatasin limitnya gimana? Ya seperti yang kita bilang tadi, kalian harus siapin cooler
tambahan seperti ini. Atau bisa juga tambahin buat cooler lainnya, intinya buat jaga suhunya aja lah. Yang penting suhu baterai atau suhu ponsel tuh nggak ada di atas 40 derajat Celcius. Terasa enak dan juga nyaman, mulus, serta awet banget buat baterainya. Dan gimana menurut kalian dengan Poco X7 Pro ini? Drop aja pengalaman, pendapat, ataupun kritik sarannya di kolom komentar. Dan saya ingetin buat kalian yang mau beli atau penasaran menyobain, cek aja di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.